Shalom, perkenalkan nama saya Marin Celalo, mahasiswa IAKN Kupang, kelas Sumba. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pada kali ini saya akan mengajak kita untuk menggali pendidikan kewarganegaraan, menggalinya melalui sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia, baik secara historis, sosiologis maupun politis yang tumbuh, berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Bila pertanyaan ini diajukan kepada generasi yang berbeda, maka jawabannya akan sangat beragam. Mungkin ada yang tidak mengenal istilah PKN, terutama generasi yang dapat mata pelajaran dalam kurikulum 1975. Pendidikan moral Pancasila disingkat PMP. Demikian pula bagi generasi tahun 1960 awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal dengan Civis. Adapun sekarang ini berdasar kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran PPKN. Perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air dan berbahasa. Persatuan Bahasa Indonesia. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri negara bangsa. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belum selesai. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku Civis pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia yang disusun bersama oleh Mrs. Supardo, Mr. Muhammad Hatta. Dalam sambutannya menyatakan bahwa setelah keluarnya dekret presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, sudah sewajarnya dilakukan pembaharuan pendidikan nasional. Pendidikan agama diberikan secara intensif sejak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD dan tidak dapat diganti pendidikan budi pekerti saja. Begitu pula pendidikan kewarganegaraan yang mencakup sejarah Indonesia, ilmu bumi, dan pengetahuan kewarganegaraan selama masa pendidikan yang 6 tahun itu. Diberikan terus-menerus agama, bahasa Indonesia, dan pendidikan olahraga.
Dalam kurikulum 1968, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran wajib untuk SMA. Pancasila dan Undang-Undang 1945 berdiri sendiri dengan nama pendidikan moral. Moral Pancasila dan mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut. Pendidikan moral Pancasila secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya Kitab MPR nomor 2 MPR 1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan perilaku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Dengan demikian, hakikat PMP tiada lain adalah pelaksanaan P4 melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah di masyarakat umum, dia tiadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat berbagai kegiatan. Menengah pertama dan sekolah menengah atas, usaha itu yang telah paket PMP. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Hanya saja namamu Perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen berlaku Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.